Tim Gabungan Tanggap Darurat COVID-19 Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara secara serentak melakukan penyemprotan disinfektan secara massal. Tim gabungan terdiri dari Polres Simalungun, Kodim 0207 Simalungun, Satpol PP, BPBD, dan instansi terkait lainnya melakukan penyemprotan disinfektan secara massal pada sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Simalungun. Penyemprotan disinfektan massal ini serentak dilakukan sebagai tindak lanjut dari maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona disease atau COVID-19. Seperti halnya penyemprotan cairan disinfektan di kapal feri dan kapal motor di Pelabuhan Tiga Ras, Kabupaten Simalungun. Guna mencegah penyebaran virus corona di kawasan Danau Toba, petugas penyeberangan kapal di Pelabuhan Tiga Ras melakukan penyemprotan disinfektan di dalam ruangan kapal. Penetapan status siaga darurat penanggulangan COVID-19 di wilayah Kabupaten Simalungun ditindaklanjuti serius oleh semua jajaran, termasuk petugas penyeberangan Pelabuhan Tiga Ras, Kecamatan Tiga Dolok, Pardamean, Kabupaten Simalungun. Guna mengantisipasi penyebaran virus corona, otoritas dari petugas Pelabuhan Tiga Ras mengambil inisiatif melakukan penyemprotan disinfektan di dalam lingkungan kapal feri maupun kapal kayu. Penyemprotan disinfektan ini secara berkala dilakukan di sejumlah ruangan kapal, diantaranya tempat duduk penumpang, akses tangga menuju kapal, kafetaria, tempat duduk, toilet, hingga ruang nahkoda kapal. Selain itu, petugas dari Dinas Perhubungan Kementerian Perhubungan Darat ini juga melakukan pembagian masker hingga penyemprotan cairan hand sanitizer kepada para penumpang kapal dan masyarakat yang datang berkunjung ke lokasi pelabuhan. Koordinator Satuan Pelabuhan Tiga Ras B. Simorangkir menyebutkan, pihaknya akan rutin melakukan penyemprotan terhadap kapal baik yang datang dari Kabupaten Samosir ataupun sebaliknya. Langkah-langkah kami dari dari Kementerian Perhubungan dan instansi terkait Dinas Perhubungan, langkah kami mencegah yaitu melakukan penyemprotan di kursi-kursi, alat-alat yang selalu vital maupun halaman dan ruang dek kapal ya? kemudi kapal. Tadi juga ada pembagian masker, Pak. Ini sampai kapan akan dilakukan penyemprotan dan pembagian masker ini, Pak? Kita melakukan penyemprotan itu sampai hari-hari terakhir, kira-kira sampai 2 minggu ke depan. Artinya pihak Dinas Perhubungan selalu mengupayakan sterilisasi kapal begitu ya, Pak ya? Setiap dari kami dari Kementerian Perhubungan dan dinas terkait selalu mengupayakan untuk mensterilisasikan para penumpang maupun pengunjung yang ada di kawasan Danau Toba. Selain kapal feri, apakah juga dilakukan sterilisasi di kapal kayu, Pak? Selain kapal feri, kami juga melaksanakan untuk kebersihan di kapal rakyat, kapal kayu. Begitu ya. Ada himbauan kepada para pengunjung atau pengguna jasa transportasi kapal ini, Pak? Pengguna jasa transportasi juga kita laksanakan seupaya semungkin dan semaksimal mungkin. Ada himbauannya, Pak, mungkin, Pak? Himbauan kami dari Porsatpel Simanindo Tiga Ras, mari kita sama-sama menjaga kebersihan dan kenyamanan, keutuhan di suatu tempat dimanapun kita berada, dan selalu sesuai dengan anjuran tidak perlu bersentuhan tangan, sesuai dengan anjuran cukup hanya begini saja. Selain itu, ia juga menghimbau agar para pengguna jasa transportasi kapal kayu maupun kapal feri tetap menjaga kebersihan diri. Penyemprotan ini bertujuan untuk mencegah merebaknya wabah virus corona di Kabupaten Simalungun. Masing-masing instansi di Simalungun berkolaborasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 serta jajaran Forkopimda lainnya secara serentak menggelar penyemprotan disinfektan massal di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun. Selain itu, dalam penyemprotan massal tersebut melibatkan seluruh nagori dan kelurahan dengan mengerahkan puluhan kendaraan, meliputi kendaraan operasional BPBD, kendaraan Dinas Polres Simalungun, Kodim 0207 Simalungun, serta kendaraan Dinas Polsek jajaran Polres Simalungun, dibantu dari Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Simalungun.
Untuk tingkat Polres dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Heribertus Opusunggu, Letkol Infanteri Frans Kisin Panjaitan, serta Kepala BPBD Simalungun Rizal EP Saragi, dan Kepala Satpol PP Kabupaten Simalungun Simpson Tambunan. Iring-iringan kendaraan membawa cairan disinfektan berangkat mulai dari Pematang Raya, melintasi jalan-jalan Tiga Ras, Raya Pematang Siantar menuju Perdagangan Simalungun. Sasaran pertama penyemprotan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tiga Ras, kemudian komplek rumah sakit, rumah ibadah, dan fasilitas umum lainnya. Adapun kawasan umum yang menjadi tempat berkerumun massa juga menjadi sasaran penyemprotan, seperti kawasan terminal, kantor kepala desa atau kantor Pangulu, serta kantor-kantor pemerintahan. Penyemprotan tersebut dilakukan serentak guna mengantisipasi bersama agar virus corona tidak mewabah di Simalungun. Dengan adanya penyemprotan disinfektan ini, seluruh awak kapal dan penumpang merasa aman dari penularan virus corona. Begitupun demi keselamatan bersama, pemerintah Kabupaten Simalungun menghimbau kepada masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah. Melakukan upaya pencegahan merebaknya virus corona, masyarakat juga harus bersinergi dengan petugas untuk dapat melindungi diri agar terbebas dari virus corona. Berbagai kegiatan terus dilakukan pemerintah di seluruh kecamatan dan tingkat desa yang tersebar di Kabupaten Simalungun, dengan harapan Simalungun bebas dari corona. Semoga masyarakat bisa disiplin menaati instruksi pemerintah terkait pencegahan corona. Jadi segala upaya yang telah kita lakukan tidak sia-sia. Di lokasi berbeda, petugas gabungan dari berbagai dinas jajaran pemerintah Kabupaten Simalungun, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan petugas kebersihan melakukan hal serupa di lingkungan perkantoran pemerintah Kabupaten Simalungun. Penyemprotan dilakukan mulai dari lingkungan perkantoran pemerintah Kabupaten Simalungun, Mapolres, Makodim, dan fasilitas umum seperti tempat ibadah dan lain sebagainya. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya mensterilkan area dan fasilitas publik guna mencegah penyebaran virus corona. Upaya pencegahan ini juga dikampanyekan petugas kepolisian Polres Simalungun. Setiap petugas dan masyarakat yang datang ke Polres Simalungun diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan antiseptik. Penyemprotan ini akan terus dilakukan Pemkab Simalungun di setiap kecamatan dan akan dilakukan secara bergilir. Penyemprotan cairan disinfektan dipimpin oleh seluruh petinggi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Lebih dari 100 personel gabungan mulai dari TNI Polri, serta unsur pemerintahan diturunkan untuk penyemprotan massal ini. Penyemprotan kali ini dilakukan di seluruh komplek perkantoran yang selama ini kerap terdapat kerumunan warga, serta titik-titik yang kerap disentuh oleh warga. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga menghimbau kepada warga agar rajin mencuci tangan guna mencegah penyebaran virus corona. Wasin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Simalungun, menyebut pihak pemerintah Kabupaten Simalungun akan memberikan tindakan yang lebih tegas bagi siapa saja yang tidak mematuhi arahan pemerintah perihal penanganan virus corona. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan penyemprotan di lokasi-lokasi perkantoran di Kabupaten Simalungun yang dimulai dari Kodim, Polres, perkantoran BRI, bank-bank yang ada di Kabupaten Simalungun, dan pada saat ini di tempat ibadah gereja GKPS Kong Saleta
Kongsi Laita, Pematang Raya. Harapan daripada pemerintah Kabupaten Simalungun di bawah kepemimpinan daripada Bapak Bupati Dr. JR Saragi SHMM, nah supaya setiap masyarakat dapat melaksanakan langkah-langkah bagaimana supaya virus corona terhindar dari masyarakat Simalungun. Selanjutnya, fasilitas umum lain Kecamatan Bandar, upaya demi upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Simalungun untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terkait merebaknya virus corona. Penyemprotan disinfektan di seluruh kecamatan dan desa oleh tim dari pemerintah Kabupaten Simalungun, dilengkapi dengan 100 unit alat disinfektan spray dan 100 unit alat pelindung diri atau APD. Di Kecamatan Bandar, tim melakukan penyemprotan di rumah-rumah ibadah. Penyemprotan disinfektan ini secara berkala dilakukan di sejumlah ruangan ibadah, diantaranya pintu masuk jemaat, tempat duduk jemaat, mimbar, ruangan rapat, aula, serta toilet. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona ataupun COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Menanggapi kesigapan dari pemerintah Kabupaten Simalungun, kegiatan ini mendapat apresiasi yang tinggi dari Ketua Yayasan Mapan Bumi Simalungun. Kami atas nama Mapan Bumi Simalungun dan terutama Vihara Maitreya Kirti Perdagangan sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemkab Simalungun mengenai masalah disinfektan mencegah COVID-19. Kami juga sangat berharap bahwa dengan adanya disinfektan ini dapat mencegah penyebaran virus corona dan semoga di tanah Habonaran Dobona ini virus corona bisa segera teratasi dengan baik dan semua bisa kembali berjalan dengan normal. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pemkab Simalungun atas kegiatan penyemprotan disinfektan ini. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun, diharapkan agar bersama-sama mengikuti arahan dari Bupati Simalungun JR Saragi dalam pencegahan virus corona, agar permasalahan virus corona ini segera berakhir. Penyemprotan disinfektan untuk menangkal virus corona atau COVID-19 giat dilakukan pemerintah dan juga secara mandiri oleh masyarakat. Disinfektan merupakan cara menghilangkan atau membunuh segala hal terkait mikroorganisme, baik virus maupun bakteri, pada objek permukaan benda mati. Bahan disinfektan berbeda dengan antiseptik baik secara tujuan, dosis, dan teknik yang digunakan. Disinfektan alami bisa kita buat sendiri di rumah dari bahan yang ada. Cara membuatnya tidak sulit. Siapkan setengah cangkir cuka putih, setengah gelas air, lalu 12 hingga 24 tetes minyak esensial seperti kemangi, kayu manis, cengkeh, kayu putih, dan jeruk nipis. Cara kerja disinfektan alami ini adalah cuka putih dengan pH dan asam asetatnya yang rendah, menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Cuka adalah antiseptik ringan, sementara minyak esensial menambah kualitas antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Penggunaan disinfektan tergantung tingkat keperluannya, yaitu sebagai upaya pengendalian sanitasi. Cairan alami ini hanya efektif 30 hingga 60 menit dengan rentan waktu residu yang melekat tidak sampai sehari. Penggunaannya ampuh bila memiliki waktu, tujuan, sasaran, dan konsentrasi yang tepat. Dengan membuat disinfektan, secara tidak langsung kita melakukan pencegahan.
Tidak sulit bila kita melakukan social distancing atau menjaga jarak untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Selain itu, memelihara kebersihan lingkungan dan rumah, menjaga tubuh tetap sehat, serta mencuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir. Disinfektan merupakan sterilisasi untuk benda mati, sementara untuk manusia digunakan antiseptik. Bahan disinfektan berbeda dengan antiseptik baik secara tujuan, dosis, dan teknik yang digunakan. Bahan antiseptik harus aman pada mata, kulit, maupun luka. Antiseptik biasanya digunakan untuk mencuci tangan, membersihkan permukaan kulit yang terluka, serta mengobati infeksi kulit. Penyemprotan disinfektan memang efektif membunuh virus. Peneliti mikrobiologi dari Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Sugiono Saputra mengatakan, disinfeksi merupakan langkah mencegah penularan dengan membunuh virus atau COVID-19 yang mungkin masih bertahan di benda atau tempat tertentu. Sugiono menyarankan, penyemprotan disinfektan selain di rumah sebaiknya dilakukan juga di tempat ramai dan fasilitas umum, seperti tempat peribadatan, mal, eskalator, airport, stasiun, gerbong kereta, bus, toilet atau tempat indoor, dan benda lainnya yang sering disentuh manusia. Pentingnya disinfeksi karena memang ada studi yang mengatakan bila virus corona bisa bertahan di benda mati, bahkan di udara hingga beberapa jam. Untuk benda, bisa dengan disinfektan yang mengandung alkohol minimal 65% atau bahan lain. Bisa juga dengan sodium klorid yang biasanya ada pada pemutih bleaching agan. Tentu saja penyemprotan harus rutin, minimal 2 kali sehari karena kalau benda-benda sudah tersentuh, tentu saja berpotensi terkontaminasi lagi. Untuk disinfeksi udara, bisa menggunakan air sanitizer atau sinar UVC. Peneliti mikrobiologi menyarankan kepada masyarakat supaya tidak asal menyentuh benda di tempat umum. Disinfeksi merupakan salah satu pencegahan, jadi tergantung kesiapan pemerintah dan daerahnya. Seperti di Kabupaten Simalungun, utamakan tempat-tempat umum. Usaha untuk penanggulangan wabah corona dapat dibagi dengan 2 cara. Pertama dengan pharmaceutical, yaitu dengan pengembangan obat, vaksin, maupun treatment pengobatan lainnya. Cara kedua dengan non-pharmaceutical yang meliputi aspek protektif personal, mencuci tangan, etika batuk, hingga penggunaan masker, menutup tempat publik hingga tidak menghadiri kerumunan. Bupati Simalungun JR Saragih menyampaikan selain disinfektan, ada langkah sederhana untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Caranya melalui aspek protektif personal yakni mencuci tangan. Cuci tangan bisa menggunakan hand sanitizer alami, memanfaatkan 10 lembar daun sirih, 3 batang lidah buaya, 5 tetes essential oil lavender, dan 3 gelas air. Tentunya social distancing atau jaga jarak, menjaga kebersihan lingkungan dan rumah, serta menjaga tubuh tetap sehat. Satu WA yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti dari sinilah sumbernya, itu yang saya katakan tadi. Nanti kita siapkan layar TV juga di sini nih. Jadi di sini nih baik dari puskesmas, dari mana. Karena yang dari puskesmas itu tidak bisa kita katakan. Tapi yang sudah keluar dari pintu ini, itulah yang dikatakan sah. Karena puskesmas ini kan, contohlah dia ketemu orang demam di sana. Dasar dia apa? Minimal yang bisa kita keluarkan adalah hasil ronsen. Ronsen. Ya, ini ada dokter paru, mana dokter paru tadi? Ini dokter paru. Yang bertanggung jawab di sini adalah dokter paru. Jadi dari situ nanti. Jadi apa yang ada di puskesmas itu belum A1. Tapi yang keluar dari sini kita anggap sah karena sudah dipertanggungjawabkan oleh dokter parunya, ada 3 di sini nih. Karena memang mereka penanggung jawabnya itu. Jadi minimal nanti hasil ronsen. Orang demam, hasil lab belum menentukan. Tapi kalau hasil ronsen dia di-scan, ternyata ada bercak, mengarah, mencurigakan, baru mereka boleh mengeluarkan pendapat itu. Ya, teman-teman ya. Jadi, kalau di puskesmas itu kan hanya lihat orang demam, terus dia nggak bisa. Tapi di sini kan mereka yang bertanggung jawab. Ya, ada 3 dokter di sini ya, 3 dokter ya, yang kita tempatkan di sini nih.
Ya teman-teman ya. Nah, jadi yang mendukung kami, jangan saling curiga. Jangan kita punya prinsip edang tuau tuwegu. Ini nggak ada di sini nih. Semua adalah pekerjaan kita, ini pekerjaan untuk Tuhan, ya teman-teman ya. Nah, ini yang saya minta. Jangan ada saling curiga. Pokoknya buanglah pikiran dang tuau tuwegu itu. Tapi kita perlu menyelamatkan ini semua keluarga kita. Nah, itu tadi. Nah, ini juga belum tentu. Bisa aja nanti orang ini berhubungan terus. Nah, makanya berikan dukungan moral kepada mereka supaya tidak ada yang takut untuk melakukan apapun suatu pekerjaan. Oke, teman ya. Siap. JR Saragih juga mengimbau, demi percepatan penanganan virus corona ini, semua elemen masyarakat harus ikut berperan aktif. Salah satu cara dengan berada di rumah bagi yang tidak memiliki kepentingan, serta mengurangi aktivitas di luar rumah. Karena untuk melawan coronavirus disease 2019 ini, pemerintah Kabupaten Simalungun akan melakukan segala cara, termasuk akan membantu masyarakat seperti menggratiskan rekening air bagi pelanggan yang tagihannya di bawah Rp60.000 per bulan. Dan bantuan ini berlaku selama 3 bulan, sejak April sampai 3 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Simalungun juga menggelar pasar murah door-to-door. Sementara prediksi puncak corona di Indonesia bergeser, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan virus corona sebagai pandemi sejak 11 Maret 2020. Pandemi adalah penyebaran penyakit secara global di berbagai negara dalam waktu bersamaan. Merujuk situs resmi pemerintah Indonesia mengenai virus corona atau COVID-19, covid19.go.id, situasi penyebaran virus mematikan ini hingga 31 Maret 2020 siang telah menyerang 199 negara dengan 785.777 kasus terkonfirmasi. Korban meninggal sebanyak 37.815 jiwa dan 165.607 jiwa dinyatakan sembuh. Di Indonesia, positif corona sebanyak 1.414 orang, sembuh 75 orang, dan meninggal sebanyak 122 jiwa. Tim Liputan melaporkan untuk Evarina TV.